Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Parsiman, asal Kuburaya, Kalimantan Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, LPTK Universitas Tanjung Pura, tahun 2020. Dengan nomor peserta 2015 0244 1367 dan nomor ujian 2020510276. Pada kesempatan kali ini, Senin 14 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan dilaksanakan di SD Negeri 26 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, kelas 3, semester 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Semangat pagi. Pagi, yes. Kurang semangat ini. Pagi, yes. Semangat pagi. Pagi. Iya, semangat. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rama, Dina, Rena. Oh, banyak ya. Sakit ya? Sakit mereka ya? Ya, mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh biar besok bisa belajar kembali dengan kita semua ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada observer saya Bu Rabiah SPD yang bersedia ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakaknya tuh atau ibu-ibunya, orang tua wali yang ikut membantu juga ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Nah, kemudian perlu Bapak ingatkan kembali untuk anak-anak semua harus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Selalu rutin mencuci tangan, kemudian memakai masker apabila sedang beraktivitas ya. Kemudian jaga jarak juga sebenarnya. Cuma alhamdulillahnya di tempat kita ini masih termasuk zona hijau ya. Alhamdulillah masih aman kita. Cuman tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Kemudian kemarin kita telah mempelajari tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 6 ya, pada minggu yang lalu. Kemudian masih ada yang ingat enggak kira-kira tentang kewajiban kita di rumah, kemudian hak kita di rumah? Di sekolah maksud saya ya. Kewajiban kita di sekolah, masih ada yang ingat? Contohnya seperti piket, apalagi kalau di sekolah. Apalagi piket, nyiram tanaman di taman ya. Kalau di kewajiban kalian di rumah, masih ada yang ingat? Masih, Pak. Contohnya kewajiban kalian di rumah. Apa? Ngepel, nyapu, apalagi ngerjakan PR, ya masih ingat, bagus ya. Berarti masih ingat. Ya. Selanjutnya, coba perhatikan lagi ke sini. Mikrofonnya tolong di-mute-kan dulu ya, dimatikan dulu mikrofonnya. Kelihatan semua materi kita di layar hari ini? Nampak enggak? Halo? Halo, kelihatan enggak? Nampak. Nampak ya? Kelihatan, Kelihatan? Pak. Ya, sip. Lanjut lagi ya. Perhatikan ya. Nah, materi kita pada pagi hari ini untuk kelas 3 ya, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 2. Ini materi kita pada pagi hari ini ya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, membuat kalimat saran, yang kedua, mengetahui perbedaan kewajiban dan hak, yang ketiga, mengetahui makanan sehat. Lanjut lagi. Kelihatankah tulisannya? Halo? Kelihatan. Oh iya, jelas enggak? Bisa dibaca enggak kira-kira? Atau kurang besar atau kekecilan? Kelihatan yang ini ada kalimat saran. Saya ingatkan kembali, kemarin udah dipelajari kalimat saran, kalimat yang berisi, ya. Gimana tulisannya, jelas, kelihatan? Bisa dibaca? Oh, ya. Jadi lihat ya, kalimat saran. Kalimat saran yang berisi pendapat biasanya dalam bentuk solusi ya, yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Kemudian bisa dilihat bacaan di bawahnya, ada tetangga. Jadi ingat ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Anak-anak sering dengar kata tetangga? Sering dengar? Oh ya, sering. Punya tetangga semua? Punya. Ya, nanti saya kasih tugas, Bapak kasih tugas, boleh ditulis nanti dikirim via WA grup ya. Tugasnya kalian tuliskan nama-nama tetangga, depan rumah, samping kanan, samping kiri, atau belakang rumah juga boleh. Nanti ditulis, boleh dikerjakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok, nanti hasilnya kalian kirim via WA grup. Jelas ya?
Kemudian ada yang mau baca enggak tentang tetangga, pengertian tetangga? Coba siapa yang bisa? Coba. Ada yang mau? Silakan. Kelihatan tulisannya? Halo? Kelihatan? Belum. Oh, enggak. Kurang besar gak tulisannya gak? Belum. Ya, Pak. Iya, Bapak bacakan. Tetangga, pengertian dari tetangga ya. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku atau rumah kalian, rumah kita semua ya, itu namanya tetangga. Dilihat bacaannya, dilihat ya, masing-masing dilihat. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya, aku selalu menyapanya, aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Jelas ya tadi ya, udah kelihatan ya? Ngerti ya? Rata-rata punya tetangga, Yomi? Lia? Halo Lia? Lia tidur? Nah, ingat tadi tugasnya ya, masing-masing nanti dicatat tetangganya, samping rumah, samping kanan, samping kiri, atau mungkin di belakang rumah punya tetangga, atau depannya boleh, nanti boleh dikerjakan secara berkelompok. Itu ya tadi tentang tetangga ya. Lanjut lagi, perhatikan lagi ya di layar kalian masing-masing. Lanjut lagi, dari teks di atas yang termasuk kalimat saran, contohnya yang pertama di situ, agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Selanjutnya, agar bermain dengan tetangga. Ada kata agar nih ya, kalimat sarannya ya. Kemudian lanjut lagi. Kelihatan? Kelihatankah gambarnya? Enggak kelihatan? Kurang besar ya? Kelihatan? Kelihatan. Enggak. Oh, berarti ini gangguan jaringan biasanya ya. Kurang buram, ya jaringan kita emang dari beberapa hari ini terlalu ini ya, sinyalnya rendah sekali. Tiba-tiba pun hilang. Nah, harap maklum lah kita di daerah terpencil ya. Bapak bacakan kembali karena pengaruh sinyal ini biasanya ya. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Ini ceritanya Ibu Lani berkunjung ke tetangga sebelahnya mungkin. Jadi nanti apa yang dilakukan oleh tetangga itu, oleh tetangga barunya. Nah, nanti saya kirim juga via WA Group ya, nanti dikerjakan secara berkelompok juga, nanti dikumpulkan. Ya. Nah, lanjut lagi. Bisa dilihat kelihatan gambarnya di sini? Ada gambar di sini? Kelihatan. Kelihatan? Gambar-gambar apa saja di situ? Kelihatan. Manfaat dari makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, yang gambar nomor 1 ada gambar apa di situ? Pisang apa gitu? Gambar apa? Pisang. Ya, gambar pisang. Pernah makan pisang di rumah? Pisang. Pernah makan pisang? Nah. Ya, gambar yang kedua gambar apa? Nah. Yang kedua? Jambu. Iya, gambar jambu. Gambar yang ketiga jambu. Gambar apa? Yang ketiga ya jambu. Gambar yang ketiga? Roti. Ada roti. Yang keempat? Roti. Gambar yang keempat? Gambar apa ya tuh ya? Nasi. Oh, nasi ke. Kalau yang kelima? Yang kelima? Permen. Gambar permen. Permen. Ya, ada gambar permen di situ. Lanjut lagi. Yang terakhir gambar apa di situ? Pepaya. Ah, pepaya. Punya buah pepaya di rumah?
Punya? Punya. Pernah makannya, rasanya apa rasanya? Manis. Ya, manis. Bagus ya. Lanjut kembali dilihat di situ. Kalian pasti tahu manfaat memilih makanan yang baik untuk kesehatan tubuh ya. Kalau permen tadi ada gambar permen di sini, tidak boleh terlalu banyak makan permen. Kadang biasanya kalau terlalu banyak makan permen bisa sakit gigi ya biasanya ya. Nah, kalau buah-buahan bagus untuk kesehatan boleh. Kemudian lanjut lagi, kita memerlukan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari itu harus banyak atau mengandung atau yang bergizi ya. Kemudian yang utamanya juga harus makanan yang bersih. Kemudian makanan membuat tubuh kita menjadi sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Ini makanan yang kita konsumsi ya seharusnya tiap hari ya. Yang banyak mengandung vitamin. Kemudian bisa dilihat di sini gambarnya. Kelihatan gambarnya di situ? Halo anak-anak, kelihatan? Kurang besar atau kebesaran? Ini contoh daripada makanan yang banyak mengandung vitamin, karbohidrat. Tadi di situ ada apa? Nasi. Ada nasi, ada apa lagi? Roti, apalagi di sampingnya? Kentang, apalagi? Ini contoh makanan yang banyak mengandung protein. Yang bawahnya lagi ada daging. Ada ikan, ada daging, ada telur. Kemudian yang paling bawah lagi Telur. ya ada buah-buahan juga, ada sayur-sayuran. Buah-buahan. Ya harus seimbang kita ya. Kita makan tiap hari itu harus seimbang. Menunya harus ganti-ganti. Utamanya juga yang bersih juga ya. Lanjut lagi. Untuk menambah atau biar kalian lebih paham, kalian bisa lihat nanti ya. Kelihatan nggak? Masih. Lanjut ya. Lanjut, saya ingatkan kembali kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kemudian kewajiban dan hak harus dilaksanakan seimbang. Antara kewajiban dan hak yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kewajiban, barulah nanti dilaksanakan haknya. Kemudian di sini ada soalnya nanti juga saya kirim lewat via WA grup juga, nanti diisi, boleh berkelompok, nanti kalau udah selesai baru dikumpulkan kembali. Lanjut lagi untuk lebih memahami materi, kita sama-sama saksikan dulu video ini. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 4 subtema 3 pembelajaran 3 mengenai kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui kalimat saran, yang kedua, membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaik
Selanjutnya, tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Sekarang amati kembali teks panen rambutan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran ya. Nah, ternyata Beni juga memiliki beberapa masalah. Berilah saran penyelesaian. Lakukanlah secara lisan. Misalnya yang pertama, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendirian. Apa saranmu? Iya, sebaiknya Beni meminta bantuan tetangga. Yang kedua, Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Sebaiknya Beni memasukkannya ke dalam kantong plastik terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Nah, ibu mau bertanya, apakah kamu memiliki pohon buah? Berapa banyak buah yang akan diterima Sri kepada 5 tetangga? Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 4, subtema 3 pembelajaran 2 mengenai kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membuat kalimat saran. Yang kedua, mengetahui perbedaan kewajiban dan hak. Dan yang ketiga, mengetahui makanan sehat. Sekarang kita akan membaca teks wacana yang berjudul Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Nah, sekarang amati kembali teks tetangga. Bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran ya. Hari ini juga Lani dan ibunya bercanda perkenalan. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur,
kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran memiliki banyak vitamin. Sekarang amati gambar di atas ya. Manakah makanan yang sehat untukmu? Buatlah kelompok, diskusikan mengapa kamu harus memilih makanan baik. Lalu diskusikan manfaat memilih makanan bergizi untuk kesehatanmu. Ceritakan hasil diskusimu di depan kelas ya. Dan jangan lupa untuk beri tubuhmu hanya makanan bergizi ya. Hari ini Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Simaklah kalimat-kalimat berikut. Tulislah huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika itu hak. Yang pertama, pernyataan 1, mendapat bantuan termasuk H. Lalu yang kedua, mengikuti aturan main termasuk iya, benar sekali, termasuk W. Nah, untuk nomor selanjutnya, silakan kalian tentukan apakah termasuk W atau termasuk H ya. Tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Bermain apa? Adakah peralatan yang digunakan? Bagaimana cara memainkannya? Lalu apakah permainannya menyenangkan? Nah, sekarang coba kalian ceritakan pengalamanmu di depan kelas ya. Buatlah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Halo, jelas ya? Kelihatan tadi videonya jelas ya? Jelas? Halo? Ya, nanti soal-soal yang ada Bapak kirim lewat WA Group, nanti baru dikirim, kalau udah dijawab dikumpulkan kembali ya lewat via grup, WA Group. Nah, kemudian selanjutnya, adapun kesimpulan dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita harus baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Yang kedua, tetangga adalah keluarga kita. Yang ketiga, kita juga harus menghargai dan menghormati tamu. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Yang terakhir, makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah makanan yang bergizi, mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Mungkin hanya sampai sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak berarti udah jelas. Kemudian untuk besok kita akan belajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bernegara ya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, tetap Bapak tidak lupa mengingatkan, tetap jaga atau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu rutin mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker apabila beraktivitas. Serta istirahat cukup ya, makan makanan yang bergizi juga. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi Pagi, Pak.